Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum dan Rebu Jumat adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini kita dalam episode ke-210 sejak ditayangkan awal tanggal 4 April 2020. Baik, teman-teman semua, kita mulai. Diperkenankan saya untuk menggunakan PowerPoint, bercerita tentang apa sih problem solving itu. Yap. Serajum 200. Sudah nampak di tempat Anda? Ya, saya akan membesarkan diri saya. Ya. Coba kita lihat dulu, kita kontrol. Sudah cukup besar. Di sini kita selalu kontrol agar supaya sudah ada yang bocor segala macam mesti tidak. Ya, sekarang sudah tidak ada. Baik. Teman-teman semua, kita akan mulai materi kita. Jadi materi ini diambil dari sebuah artikel mckinsey.com yang berjudul The Six Problem Solving Mindsets for a Very Uncertain Time. Uncertain times adalah kata kuncinya. 6 problem solving mindset di dalam keadaan yang sangat tidak pasti. Ya. Jadi semakin pasti itu semakin jelas. Mesti ngapain, teorinya ada, tekniknya ada. Nah, pada saat semakin tidak pasti, maka yang dibutuhkan adalah prinsip dasar. Itu kalimat kunci daripada acara malam hari ini. Ya, great problem solvers are made, not born. Ya, problem solvers yang baik, yang luar biasa itu dibentuk, dibuat, dibikin, bukan dilahirkan. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang lahir sebagai problem solvers? Ada. Tetapi kalau dia meningkatkan dirinya, maka dia akan menjadi great problem solvers. Ya. Dan dia akan bisa jadi dia akan dikalahkan sama orang yang tidak berbakat, tetapi dia mau terus-terusan untuk belajar atau meningkatkan dirinya. So, kata kuncinya adalah great problem solvers are made, not born. Ya. Jadi dibentuk, dibikin, bukan dilahirkan. Mari kita masuk materi, kita akan pesan sponsor dulu. Pesan sponsornya adalah materi ini nanti akan dimasukkan ke Handoko Maestro, sebuah kanal YouTube edukasi. Ya, jangan lupa Anda subscribe, kasih like, tulis komen, ya, sharingkan kepada orang lain, dan jangan lupa pencet bel, gitu ya. Teman-teman semua, kita akan mulai. 6 mutually reinforcing approach. Ada 6 mutually reinforcing. Jadi kalau kita bicara soal mutually reinforcing, itu adalah satu kalimat dasarnya adalah reinforce, saling menguatkan. Mutually-nya itu jadi yang satu saling menguatkan yang lain, satu saling menguatkan yang lain. Jadi dia bisa berdiri sendiri, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama, dia akan bisa saling menguatkan. Ya. Baik, nomor 1, being ever curious about every element of a problem. Nomor 1. Nomor 2, being imperfectionist with a high tolerance for ambiguity. Ya. Dan 3, having a dragonfly eye. Wah, apa sih nanti kita akan bahas dragonfly eye. View of the world to see through multiple lenses. Ya, terus kemudian pursuing a current behavior and experimenting relentlessly. Oke, dan nomor 5, tapping into the collective intelligence, acknowledging that the smartest people are not in the room. Meaning, kalau sekarang saya ada di ruangan ini, the smartest people not in the room. Ya. Practicing Pigot's action. Kita mulai ya. Mulai, teman-teman semua. Selalu ingin tahu,
tentang setiap elemen masalah, yaitu nomor satu, menjadi orang yang tidak sempurna, imperfect, ya, dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas, ketidakpastian, memiliki pandangan dragonfly eye atau pandangan mata capung, ya, tentang dunia untuk melalui banyak lensa dan mengejar perilaku yang terjadi dan bereksperimen tanpa henti, memanfaatkan kecerdasan kolektif, jadi bukan kecerdasan individual semata-mata, mengakui bahwa orang terpintar tidak ada di dalam ruangan, termasuk saya saat ini. Jadi saya tidak mengajarkan karena saya paling pintar, tapi karena saya mau belajar bersama dengan Anda. Kecerdasan kolektif, ya, dan berlatih menghasilkan tindakan. Mulai yuk, mari kita simak penjelasannya, ya. Teman-teman semua, kita akan coba lihat. Kalau kita bilang be ever curious, selalu ingin tahu, ya, maka yang dikatakan di sini adalah timbulkan rasa keingintahuan yang tinggi seperti anak usia 4 tahun, ya. Karena kabarnya anak usia 4 tahun tuh apa aja ditanya, ya. Saya punya ponakan dulu dikit-dikit nanya apa ini, apa ini, apa ini, gitu kan. Tapi kalau ditanya kenapa begitu, kita terlalu pengen tahu, ya. Dan kita ada baiknya, tentu saja kita nggak cerewet kepada orang lain, kita mencari tahu, ya. Timbulkan rasa keingintahuan yang tinggi seperti anak usia 4 tahun. Ya, B, ketika menghadapi ketidakpastian, jangan berhenti bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa? Ya, mengapa ini terjadi? Ya, jadi dengan tahu mengapa ini terjadi, sebetulnya kita tahu, oke, ini terjadi karena ini. Ya, sehingga dengan demikian nanti kalau kita bikin keputusan, ya kita tahu persis dasar daripada keputusannya adalah seperti apa. Apapun yang kita putuskan saat ini, ya, itu adalah yang terbaik pada saat ini dengan dasar apa yang terjadi saat ini, ya. Kita nggak bisa mengevaluasi untuk mengatakan dulu gini, gitu kan. Saya masih ingat dulu orang tidak perlu pakai masker, gitu ya, tidak perlu pakai masker, itu keputusan yang terbaik pada saat itu, kecuali yang batuk, gitu kan, dulu, ya. Terus kemudian sekarang setiap orang pakai masker, setiap orang pakai masker 2, nggak bisa terus kemudian kita nyalahin adalah kenapa nggak dari dulu maskernya 2? Dulu masker 1 aja nggak ada. Oke. Teruslah bertanya sampai Anda mendapatkan akar permasalahannya. Nah, ini akar permasalahan ini suatu yang menarik, ya. Saya akan cerita kepada Anda tentang ilustrasi, ya. Jangan tanya kepada saya apakah itu kisah nyata atau tidak, tapi ini sebuah ilustrasi yang menarik, ya, tentang akar permasalahan. Kita mulai dari apa? Mulai dari astronot, ya. Konon kabarnya di dalam ilustrasi itu diceritakan tentang astronot Amerika, ya, astronot Amerika pergi ke bulan. Dia kan harus bikin laporan. Ini kembali ke zaman dulu, ya. Dia harus bikin laporan. Ya, dan dia itu repot benar. Kenapa? Bikin laporan itu menjadi tidak lancar karena dia waktu nulis ini nggak keluar tintanya. Oke, nggak keluar tintanya. Jadi dia ribut aja. Jadi akhirnya itu agak jadi masalah. Sementara di cerita ilustrasi ini dikatakan adalah, astronot Uni Soviet itu tidak pakai pen atau bolpen, ya, dia pakainya adalah pensil. Ya. Kenapa dia daripada kita ngerancang bolpen yang bisa dipakai buat keluar angkasa, kenapa nggak pakai pensil aja? Karena kalau kita bicara pen, kita berbicara soal apa yang namanya gravitasi. Sementara kalau keluar angkasa kan nggak ada gravitasi. Karena nggak ada gravitasi, jadi akhirnya pennya pasti tidak akan gerak, sama seperti kalau kita punya pen ditulis buat nulis di atas gini pasti nggak akan keluar, betul ya? Nah itu yang terjadi. Jadi akar masalahnya adalah daya tarik ini, daya tarik ya. Jadi bukan terus kemudian menciptakan pen yang canggih, yang mahal, tapi nggak ada gunanya. Nah, cari aja yang nggak usah pakai daya tarik. Terus kemudian cerita yang bawah ada cerita tentang bus sabun, ya. Konon diceritakan sebagai ilustrasi di sebuah kota di Jepang itu ada perusahaan sabun yang laku sekali. Perusahaan sabun ini suatu hari dia diprotes oleh orang karena di dalam kotak sabunnya itu kan
sabun, dimasukin ke dalam box, dimasukin dalam dus gede lagi, gitu kan. Ternyata ada yang kosong. Oh, ada yang kosong gimana? Jadi dia karena mikir, wah ini nggak baik, ada yang kosong. Kan. Apa yang dilakukan dia? Dia berusaha untuk menciptakan scanner yang menyekan setiap sabun sebelum masuk ke dus, agar supaya jangan ada yang kosong, agar supaya masyarakat tidak kecelek atau dikecewakan, gitu ya. Karena ini perusahaan ini sangat concern kepada kepuasan pelanggan. Nah, jadi mereka merancang, kalau bisa ada scanners ya, scanners yang canggih banget, yang membuat bisa memonitor kosong atau isi. Ada orang yang berpikir yang lain, yang dia berpikir, kenapa nggak di ujung sebelum packing itu kenapa nggak dikasih aja fan yang cukup besar, sehingga dus yang katakanlah karena dalam prosesnya ada yang tidak benar, itu berarti kosong, itu akan terlempar gara-gara semprotan angin daripada fan. Nah, teman-teman semua, dari dua cerita itu, cerita yang kedua adalah apa? Nggak perlu mahal, cukup fan yang besar, ada anginnya, sehingga angin tadi bisa menerbangkan bus yang kosong. Kalau itu kita tahu akar masalahnya, maka solusinya menjadi lebih sederhana. Oke, yang tadi yang atas pakai aja pensil, jangan pakai pen. Yang bawah kasih aja kipas angin, jangan dikasih. Tidak perlu pakai scanner macam-macam. Nah, itu contoh kedua. Contoh ketiga adalah tentang di sebuah proyek properti di sebuah kota itu dia itu ada apartemen yang lokasinya cakep, fasilitasnya cakep, harganya juga cakep, yang akhirnya menjadi sangat favorit di antara para tenan, ya, sehingga di situ tuh ramai banget tenan. Nah, problemnya satu, karena rame, dulu juga tidak diperkirakan okupansinya akan penuh, gitu ya. Karena rame, maka akhirnya terjadi setiap kali selalu masalah adalah di antrian untuk lift di jam-jam tertentu, ya, khususnya pulang kerja, di mana dia pengen buru-buru pulang, gitu ya. Nah, dengan antrian yang demikian panjang di lobi bawah, ini menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Orang sebel gitu ya. Aduh, ini sih serba enak kecuali kalau liftnya gitu kan. Nah, kalau mereka berpikir, waduh worth it nggak ya kalau misalnya katakanlah bikin lift baru ya agar supaya kepuasan pelanggannya terjaga. Ya, dan mereka mikir bisa secara teknis pasti bisa. Ya masalah perizinan, masalah teknis itu bisa diatur kan gitu ya. Problem paling besar adalah memang biayanya menjadi amat sangat besar sekali. Nah, di situ juga ada yang berpikir dari akar masalahnya. Kenapa sih orang itu ngeluh? No, orang itu ngeluh ya karena dia tuh bosan nunggu ngantri. Ya, bosan ngantri. Ya, nah, terus kemudian akhirnya mereka keluar solusi yang menarik adalah gimana kalau di situ dipasang sebelah-sebelahnya adalah cermin sehingga mereka bisa melihat dirinya sendiri. Dengan mereka bisa melihat dirinya sendiri, itu mereka menjadi tidak bosan, dengan tidak bosan akhirnya tidak komplain. Ini jenis sebetulnya cara yang sederhana. Ya tentu saja balik lagi ilustrasi. Dan saya punya ilustrasi keempat tentang akar masalah. Suatu hari orang pergi ke bar, dia minum-minum, terus kemudian nggak lama dia pulang keluar dari bar, udah malam, ya keluar dari bar. Pada saat dia keluar dari bar tadi, ya terus kemudian dia baru sadar, udah ketemu kunci saya, kunci mobil ya, kunci mobilnya nggak ketemu, maka dia cari di pinggir jalan itu dekat parkiran mobil, dia cari, kan ada lampu yang penerangannya dia cari. Dari tadinya dia nyari sendiri, lama-lama orang perhatikan, ngapain gitu, sedang apa, sedang nyari, ada yang bantu, ada yang enggak. Tapi kalau dia nyari terus, akhirnya banyak orang yang bantu. Nah, setelah ketemu banyak orang yang bantu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah bahwa di salah satu daripada orang yang bantu tadi bertanya, kuncinya hilangnya di mana tadi, gitu kan? Atau paling enggak kamu itu ngapain aja tadi? Nah, si orang yang kehilangan kunci tadi bilang, hilangnya itu di dalam waktu saya di bar.
Waktu di bar terus rasanya saya masih megang, itu kemudian hilang, saya nggak tahu kemana lagi. Nah, terus orang ini kan bertanya, kamu kalau kuncinya itu terakhir kamu berasa di bar, kenapa kamu nyariinnya di pinggir jalan seperti ini, bukan di sana gitu kan. Si orang tadi yang mencari-cari kunci tadi bilang, tuh kamu nggak tahu kalau di bar itu kan gelap, gimana kita bisa nyari kunci? Ya kok di sini kan terang, jadi kita bisa nyari kunci. Apa yang jadi pertanyaan adalah orang tadi mengatakan ya bahwa dicari akan masalahnya di mana, bukan dicari di mana yang terang atau nyari gampang. Ya, nah teman-teman semua itu menjadi contoh terkait dengan akar masalah. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, be ever curious. Tadi kan bicara tentang akar masalah ya. Hindari mengambil keputusan atau solusi terlalu dini. Ya. Tapi kalau memang harus diputuskan ya diputuskan. Hanya tidak boleh terlalu dini hanya karena emosi atau kan apa. Ya. Iya, di situ ditulis di artikelnya tentang Caroline Webb, seorang penulis dan ekonom mengatakan untuk membangkitkan lebih banyak rasa ingin tahu dalam pemecahan masalah adalah dengan memberi tanda tanya di belakang hipotesis awal Anda. Ya, hipotesis awal itu kita punya hipotesis awal. Ya, ada punya hipotesis alternatif. Kalau kita mau itu membangkitkan banyak rasa ingin tahu, maka hipotesis awal kita yang dikasih tanda tanya. Ya, kalau kayak tadi orang yang nyari kunci, kan saya cari kunci di tempat gelap, di tempat terang, gitu kan? Pertanyaannya, apakah saya harus mencari kunci di tempat terang? Itu menjadi pertanyaan. Ternyata bukan, di tempat dia kehilangan, bukan di tempat terang. Ya, oke. Kalau tadi misalnya katakanlah seorang, apakah saya harus menciptakan alat tulis baru di luar angkasa? Bukan itu. Ya. Apakah saya harus menciptakan scanner untuk memindai box-box sabun? Bukan itu. Apakah saya harus membangun satu lift baru? Bukan itu juga. Baik, teman-teman semua jelas ya ceritanya. Baik, nomor 2 bicara soal tolerate ambiguity and stay humble. Di dalam uncertainty yang pasti adalah ambiguity, ambigu, ketidakjelasan, ya. Nah, dan juga stay humble, ya. Terus pemecahan masalah bukan lahir dari seorang insinyur yang cerdas atau dalang yang tahu apa yang akan dilakukan, mastermind gitu ya. Kayak tadi kan, ya, bukan seorang insinyur yang paling cerdas di perusahaan yang akan jadi solusi daripada cerita itu, ya tentang apa ya tadi tentang penggunaan atau tentang nulis di luar angkasa atau tentang kotak sabun, tetapi adalah orang yang seperti apa yang bisa menyediakan adalah yang tadi tahu selain melainkan melalui banyak cobaan dan juga kesalahan. Kalau terpaksa harus di dalam ambiguitas, di dalam ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kalau memang kita itu harus mencoba dulu ya coba. Ya, coba dulu. Coba, ya, memperkirakan probabilitas dan menerima ketidaksempurnaan daripada solusi. Di dalam ambiguity, ketidaksempurnaan daripada solusi adalah solusi itu sendiri. Ya, tapi tentu saja jangan asal nyoba, kita memperkirakan probabilitasnya. Ya, nah, dalam perjalanan kami membangun ini juga tidak langsung 100%. Ya, karena bongkar pasang, sampai akhirnya menemukan satu bentuk yang ideal. Tapi ideal itu juga tidak selamanya, artinya harus dirapikan lagi. Di penelitian terbaru menunjukkan kita lebih baik dalam memecahkan masalah ketika berpikir peluang daripada kepastian. Jadi yang menarik adalah apa? Ya, banyak orang berbicara tentang kepastian. Yang ini bicara tentang peluang. Jadi gimana kita itu memastikan sesuatu yang tidak pasti, ya, terutama very uncertainty times. Dan ya ini kalimat kunci ya, masalahnya ketika berpikir peluang lebih daripada kepastian.
kemudian menyadari bahwa pengetahuan manusia bersifat sementara dan tidak lengkap, sifatnya sangat relatif. Dia baik pada saat ini, dia baik di sini, dia baik karena saya, dia baik karena itu ya, kira-kira begitu. Ya, teman-teman semua, jadi dia sifatnya relatif. Ya, yang baik di satu tempat tidak serta-merta baik di tempat lain, biarpun kita bisa belajar itu sebagai benchmark. Toleransi terhadap ambiguitas dan kemampuan untuk memainkan peluang membantu organisasi menunjukkan jalan solusi yang baik. Ya, jadi toleransi tetap ambiguity. Jadi kalau Anda itu menjadi leader yang mau semuanya serba pasti, ya maka Anda leader di salah zaman. Ya, karena di dalam situasi yang very uncertainty, ambiguity itu menjadi penting, bukan sesuatu yang pasti, tapi peluang itu adalah yang harus dicari. Take a dragonfly view. Dragonfly itu adalah capung. Capung itu matanya adalah bulat. Capung memiliki mata yang besar dengan ribuan lensa dan fotoreseptor, alat indera yang menerima rangsang berupa cahaya. Ya, peka terhadap panjang gelombang cahaya yang berbeda. Ya, jadi tentu saja kita ini ilustrasi ya, ini analogi bahwa Anda harus punya apa namanya capung view, ya capung view ini penting. Ya nanti kapan-kapan saya akan bahas khusus ya tentang capung view. Ya oke. Kalau Anda di Jakarta, kota-kota besar masih ketemu capung. Ya, kalau kayak saya kan orang yang lahir di kampung ya masih lihat capung, masih lihat orang-orang, masih lihat garepung gitu ya. Saya masih lihat banyak hal. Oke. Jadi yang berikutnya adalah melihat masalah dari berbagai lensa untuk mengumpulkan persepsi dan mengidentifikasikan ancaman serta peluang. Jangan takut terhadap ancaman dan jangan menutup diri terhadap itu adalah kuncinya. Teman-teman semua, ada pursue occurrent behavior. Occurrent behavior itu apa? Occurrent behavior adalah perilaku yang sebenarnya terjadi di waktu dan tempat tertentu, bukan perilaku prediksi. Jadi occurrent behavior terjadinya saat ini, ya, di sini, ya, bukan prediksi. Ya, mungkin terjadinya di sini pada saat ini, tapi tidak di kota ini, atau besok, itu yang menjadi agak baik untuk dipelajari, tapi bukan. Ya. Jadi kita coba lihat bagaimana mempursue occurrent behavior. Pemecah masalah dapat merangkul problem solver, dapat merangkul risiko, dan menemukan solusi dengan terus-menerus bereksperimen. Ya. Bereksperimen dapat memberikan wawasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gimana kalau kita bagikan kemudian ke orang lain? Enggak apa-apa kita bagikan kepada orang lain. Karena dengan kita bagikan orang dan kita bereksperimen lagi, akhirnya kita memiliki wawasan yang tidak dimiliki oleh orang lain lagi, karena ini proses yang boleh dibilang tanpa henti. Teman-teman semua, nomor 5, tap into collective intelligence and the wisdom of the crowd. Serem ini ya, wisdom of the crowd. Chris Bradley, pengarang daripada Strategy Beyond and Hockey Stick, mengatakan satu kesalahan berpikir di tim Anda adalah Anda merasa memiliki orang-orang terpintar. Jadi ini, oke, kalau Anda merasa memiliki orang-orang terpintar, kenyataannya mereka tidak ada di sana, tidak ada yang terpintar. Mereka selalu adanya di tempat lain. Dan ya, crowdsourcing, benchmarking yang baik merupakan kebutuhan untuk selalu disiapkan, bisa mahal, bisa saja memberikan sinyal-sinyal pada pesaing Anda apa yang Anda rencanakan. Ya. Lagi, terimalah bahwa tidak apa-apa memanfaatkan beragam pengalaman dan keahlian selain milik Anda sendiri. Jadi karena setiap pengalaman itu khas dari sisi orangnya, dari sisi waktu, dari sisi kejadiannya, maka kita belajar kemudian kita pakai tadi sebagai alat analisa. Mulai dengan sesi brainstorming yang melibatkan orang-orang di tim Anda. Jadi kami pun juga pengen mengundang sekali-sekali Anda semua ini yang rajin ikut acara ini, yang untuk apa? Kita brainstorming ya. Barangkali ada
masukan baru yang kita bisa kembangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang nomor 6 terakhir adalah show and tell to drive action. Action adalah sesuatu yang penting sekali. Ya. Kalau anak kecil dulu suka diajarin ya, saya masih ingat Kalista dulu suka di sekolahnya ada show and tell. Ya. Jadi suatu hari dia menceritakan tentang ayahnya, menunjukkan ayahnya itu yang mana, dan kemudian menceritakan ayahnya. Pakai pola pikir anak-anak show and tell ketika Anda lebih tahu sesuatu. Show and tell adalah bagaimana menghubungkan audiens, orang yang tidak ada bicara, dengan masalah, dan menggunakan kombinasi logika dan mempersuasi untuk mendapatkan action. Action. Jadi judulnya adalah show and tell to drive action. Nah, bertujuan untuk membawa pengambil keputusan ke dalam zona pemecahan masalah yang telah Anda buat. Nah, teman-teman semua, itulah materi kita hari ini. Episode 210 tentang problem solving in very uncertainty times. Ya, materi ini direkam dan akan dipostingkan di kanal edukasi Handoko Maestro. Ya, Anda bisa nonton, bisa bagikan kepada orang-orang, bisa jadikan sebagai modal untuk mengembangkan lebih lanjut, silakan. Ya, saya punya kanal lain, yaitu Maestro Channels, kanal inspirasi, di mana di sana ada demikian banyak narasumber inspiratif. Ya, di mana minggu-minggu ini dan minggu-minggu ke depan, ya sekarang sudah episode 58, sorry. Besok 59 dan 60 terus dan terus. Yang besok adalah dari Gojek ya. Jangan lupa ya dengan tadi ya dengan kanal YouTube-nya nyalakan lonceng. Ya, Anda langganannya free of charge. Dengan nyalakan lonceng Anda mendapatkan notif. Dengan notif tadi Anda akan banyak terbantu, tidak perlu mengingat. Nah, kita kembali lagi ke tadi pernyataan yang pertama, 6 mutually reinforcing approaches. Ya, selalu ingin tahu setiap elemen masalah, menjadi penting sekali. Gue menjadi orang yang tidak sempurna, dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Ya, harus begitu. Di very uncertainty times. Memiliki pandangan dragonfly eye atau mata capung view ya tentang dunia untuk melihat melalui banyak lensa. Ini ada menarik. Nanti 86 kita akan bahas tentang dragonfly eye atau dragonfly view ya untuk bisa melihat dari banyak lensa. Ya, mengejar perilaku yang terjadi dengan bereksperimen tanpa henti, memanfaatkan kecerdasan kolektif, mengakui bahwa orang terpintar tidak ada dalam ruangan, not even me, not even you, not even yang orang dibilang dia paling pintar, ya, dan berlatih menghasilkan tindakan. Teman-teman semua, itulah materi kita hari ini. Sudah ada alarmnya. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, dengan materi kita hari ini, teman-teman semua, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Ya, saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, untuk Anda semua di dalam Serajum Live. Serajum Live dan Rabu Jumat Live adalah Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa. Malam hari ini episode ke-210, ya, membahas tentang problem solving, lebih panjangnya atau lebih tepatnya problem solving in very uncertain times. Ya. Pemecahan masalah dalam masa-masa sangat tidak pasti. Apakah masa itu yang kita hadapin saat ini? Jawabannya pasti iya. Ya, oke, hanya memang kadarnya menjadi. Teman-teman semua, terima kasih sudah join, terima kasih sudah setia ke acara Serajum, ya sampai 210, ya dan tanpa jeda, tanpa perkecualian, hanya 5 kali aja tapping, selebihnya selalu siaran langsung karena sekarang jadwal menjadi bisa relatif diatur. Itulah yang terjadi. Saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan sekali lagi.